2 tahun vakum dari geliat seni peran membuat naluri berkesenian para Mita Rosadi menggelegak. Mita sudah tak sabar lagi untuk kembali terjun dalam kesibukannya dahulu, seperti terlibat dalam sinetron. Keputusannya berhenti membintangi sinetron sempat menimbulkan berbagai pertanyaan. Sebetulnya waktu saya berhenti itu banyak sekali pertimbangannya. Selain saya pikir juga nanti orang-orang juga udah bosen kalau waktu itu di mana-mana tuh saya ada gitu. Jadi Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS pasti jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Para Mita Rosadi tidak mau setengah-setengah terjun di dunia akting. Setelah sempat gagal, Sandy Harun dikabarkan akan segera menikah dengan Burhanuddin. Indra Birowo dan Tora Sudiro berparodi saat memperingati Hari TBC Sedunia. Di Bundaran HI, Donna Agnesia turun ke jalan untuk berkampanye. Usai membintangi sinetron Liontin, Nana dan Naysila Mirdad akan menjalani obsesi mereka masing-masing. Setelah sekian lama tak bertegur sapa, Jonathan Rizzi akhirnya melayangkan ucapan selamat ulang tahun pada ibundanya. Saat hamil, Liza Natalia dan Nadia Mulya rajin melakukan senam dan yoga. Pemirsa, meski sempat batal, Shandy Harun dikabarkan tetap akan menikah dengan Burhanuddin. Saat ini Shandy dan calon suaminya masih terus menjajaki hubungan. Seperti apakah pasang surut hubungan mereka? Jika Shandy masih gelisah menentukan langkahnya, lain halnya dengan para Mita Rosadi. Meski belum dikaruniai momongan, Mita tetap bergairah menjalani hidupnya. Ia siap kembali berakting. Dengan kesibukan yang bakal ia hadapi itu, apakah ia juga siap menelan resiko untuk jarang bertemu dengan suaminya? Langsung saja kita simak jawabannya berikut ini. 2 tahun vakum dari geliat seni peran membuat naluri berkesenian para Mita Rosadi menggelegak. Mita sudah tak sabar lagi untuk kembali terjun dalam kesibukannya dahulu, seperti terlibat dalam sinetron. Keputusannya berhenti membintangi sinetron sempat menimbulkan berbagai pertanyaan. sebetulnya waktu saya berhenti itu banyak sekali pertimbangannya. Selain saya pikir juga nanti orang-orang juga udah bosen kalau waktu itu di mana-mana tuh saya ada gitu. Jadi saya pikir udah nggak sehat. Jadi saya pikir itu keputusan yang bijaksana untuk diri saya sendiri. Saya merasa waktu itu saya harus meninggalkan dengan bersedih hati, dengan berurayan air mata. Saya harus berhenti berakting, sementara itu hidup saya. Anda bayangkan frekuensi kerja saya yang tinggi, tiba-tiba saya harus berhenti dan tenang-tenang di rumah masak gitu loh. Zaman memang sudah berbeda. Wanita tidak lagi hanya bergelut di belakang perangkat masak, namun sudah melakukan terobosan-terobosan baru, seperti menempati jabatan maupun posisi penting di dalam kepemerintahan. Mita pun merasakan panggilan jiwanya ada di akting, tanpa bermaksud menomorduakan suami. Dia udah lihat bahwa memang saya memang ada bakat gitu di situ, dan memang ketertarikan saya di dunia ini tuh bukan setengah-setengah. Dan sampai begitu 21 tahun kita nggak ketemu, dia ketemu, saya udah jadi seperti apa yang saya inginkan gitu, yang seperti yang saya suka ngobrol-ngobrol sama dia. Kesibukan tiada henti sudah berada di depan mata. Siapkah Mita bila ia semakin sulit diberi momongan? Itu pertanyaan yang banyak banget nih dilemparin sama saya. Terus saya pikir, saya sekarang ini, dulu saya sensitif kalau ditanya gitu, agak sedih gitu, tapi sekarang enggak, karena saya balik lagi, saya percaya sama kebesaran Allah ya. Artinya Allah selama ini memberikan banyak sekali keajaiban dalam hidup saya. Kenapa yang satu itu enggak? Artinya saya harus berpasrah dan melihat bahwa sekarang ini saya belum dikasih tanggung jawab itu sama Allah, dan saya orang yang percaya bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu pasti akan
memberikan sesuatu yang terbaik untuk umatnya ya. Bagi sebagian orang, berpasrah diri mungkin sulit untuk dijalani. Tetapi setidaknya Sandy Harun berusaha menjalaninya, terutama mengenai pasang surut hubungan asmaranya dengan Burhanuddin. Setelah dikabarkan gagal menikah dengan Burhan, tiba-tiba saja berhembus kabar lain. Kini Sandy dan Burhan mantap melangkah ke jenjang pernikahan. Kalau saya sih kepengennya iya tahun ini memang banget, pengen banget gitu. Saya ketika udah ada orang yang kelihatannya cocok, tapi kan banyak, eh, saya kan nggak sendiri, dia juga kan tidak sendiri, jadi banyak. Terus belum sifat saya, belum sifat dia, harus masih ada yang di apa? Masih ada harus di sinkron. Ketakutan kan ada di dia bukan di saya gitu, ya kan? Tapi kita masih jalan. Sandy pernah berucap ia berkeinginan meresmikan hubungan spesialnya dengan Burhan dalam ikatan perkawinan. Keinginan itu kandas saat Burhan mundur teratur. Menurut Sandy, banyak omongan miring yang masuk ke telinga Burhan, sehingga proses lamaran jadi tertunda berulang kali. Rencananya bulan Februari kemarin Burhan akan melamar Sandy. Sebenarnya banyak gitu, banyak aja dari pihak sana, dari pihak saya gitu, dari pihak dia, dari pihak saya gitu. Jadi ya akhirnya yang pusing ya kita berdua. Jadi akhirnya ya sekarang bulan apa gitu, tunda lagi. Bulan apa, tunda lagi. Mau lamaran nanti aja gitu. Jadi nggak jelas gitu. Walau hati sudah bicara cinta, Sandy tak mau gegabah. Ia berusaha menyeimbangkan antara hati dan logika. Untuk yang ketiga kali saya nggak mau gagal. Jadi saya berusaha lah gitu. Pakai otak saya dan pakai hati saya. Nanti kalau cerai lagi gimana gitu kan. Terus ada masalah-masalah lain gitu. Saya selebriti bagaimana. Terus jadi banyak faktor gitu sebenarnya. Kalau saya orang biasa, maksudnya yang bukan public figure, mungkin cepat kali ya. Pemirsa, kemarin bertepatan dengan Hari TBC Sedunia, Indra Birowo dan Tora Sudiro mensosialisasikan penanggulangan penyakit TBC dengan cara yang nyeleneh, yaitu dengan berparodi. Selain kedua cowok yang doyan ngelawak itu, kemarin Donna Agnesia dan beberapa artis juga berkampanye dengan turun ke jalan memasyarakatkan sadar pajak. Kenapa ya pemerintah sangat mengandalkan sekali dengan mereka? Saksikan aksi mereka berikut ini. Kemarin bertepatan dengan Hari TBC Sedunia, Indra dan Tora ditunjuk pemerintah untuk ikut mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangan serta pengobatan penyakit TBC. Jumlah penderita TBC di Indonesia masih cukup tinggi. Dari penyakitnya ketahuan kalau negara kita itu sebenarnya masih negara berkembang yang memang masih di bawah rata-rata kehidupan sosialnya mungkin 70% masih di bawah garis kemiskinan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa penyakit-penyakit di Indonesia ini masih banyak banget. Kenapa ada penyakit bagi-bagi duit gitu? Hujan duit misalnya, penyakit buat beli enak. Gitu kan. Nah, itu kan berarti emang PR buat kita semua, baik dari pemerintah, dari semua masyarakat, semuanya itu emang harus mulai memperhatikan penyakit. Selain menganjurkan minum obat secara teratur, khusus bagi para penderita TBC, kedua artis ini punya jurus tersendiri dalam mengkampanyekan kebersihan lingkungan yang merupakan kunci pencegahan TBC. Yes. Harapannya juga nggak cuma di hari TBC aja gitu di ininya gitu. Mudah-mudahan besok-besok juga akan diterusin gitu kayak gitu. Karena penanggulangan penyakit TBC kan TBC itu ada juga bukan cuman karena ada satu sebab gitu. Sebabnya kan banyak banget, dari sanitasi, kehidupan yang nggak bersih, terus pendidikannya juga nggak selesai. Itu banyak elemen yang mesti diselesaikan. Belakangan ini pemerintah sering mengandalkan para artis untuk memasyarakatkan program-programnya. Selain Tora dan Indra, Ferry Salim dan Christina juga dipercaya untuk ikut andil menggalakkan imunisasi polio. Selain mereka, kemarin Donna Agnesia, Delon,
Firman Indonesian Idol 2 dan Nana Mirdad turun ke jalan di Bundaran HI supaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Ya pembangunan sih memang Indonesia bisa dibilang sudah lumayan maju lah ya dibanding dulu gitu kan. Tapi dibilang cuma kadang-kadang orang punya persepsi yang negatif bahwa percuma bayar.